AI dan evolusi cara berpikir, membongkar mitos kecerdasan buatan. Dalam era digital yang terus berkembang, perdebatan mengenai dampak artificial intelligence (AI) terhadap kemampuan berpikir manusia terus bergulir. Banyak pihak, mulai dari akademisi hingga praktisi, menyuarakan kekhawatiran bahwa ketergantungan pada AI dapat melemahkan kapasitas kognitif manusia. Kekhawatiran ini seringkali diperkuat oleh narasi-narasi populer yang menggambarkan AI sebagai teknologi yang akan menggantikan fungsi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, apakah paradigma ini masih relevan di tengah kemajuan pesat dalam teknologi dan transformasi digital yang mendorong kolaborasi manusia dan mesin? Maka, ulasan ini bertujuan untuk membongkar mitos tersebut dengan menyajikan pandangan berbasis data serta hasil penelitian terkini. Dengan menyoroti potensi artificial intelligence sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kemampuan analitis, kreativitas, dan efisiensi manusia, ulasan ini akan menjelaskan bagaimana teknologi ini dapat berfungsi sebagai katalis untuk evolusi pemikiran manusia, bukan ancaman terhadapnya. Selain itu, pembahasan ini akan mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, dunia kerja, inovasi yang telah merasakan manfaat langsung dari integrasi AI. Mari kita menyingkap kesalahpahaman ini. Pandangan bahwa AI melemahkan daya pikir manusia seringkali berakar dari miskonsepsi yang berulang mengenai peran teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahpahaman ini biasanya muncul dari rasa takut terhadap teknologi baru yang dirasakan sebagai ancaman terhadap kemampuan intelektual manusia. Sebagai alat yang mendukung pengolahan informasi, AI telah banyak dibahas oleh para ahli sebagai inovasi yang memperluas kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Misalnya sebuah artikel dari Ohia Republika tahun 2023 yang lalu menunjukkan bahwa interaksi antara manusia dan AI justru dapat memperkuat kemampuan berpikir analitis dan kritis, terutama bila teknologi ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperkuat dari studi dari Harvard Business Review tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa integrasi AI dalam proses kerja meningkatkan produktivitas hingga 25%. Dengan manusia lebih memusatkan perhatian pada tugas strategis yang membutuhkan intuisi dan kreativitas. Sebagai contoh, teknologi AI seperti Grammarly atau Google Translate memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan keterampilan teknis mendalam sambil tetap memberikan ruang untuk pengembangan keterampilan baru. Nah, ketakutan bahwa AI akan menggantikan manusia juga telah dibantah melalui inovasi seperti teknologi diagnostik berbasis AI. Artikel dari Buletin Kapin tahun 2023 menjelaskan bahwa ChatGPT dan alat sejenis lainnya mendukung manusia dalam berpikir kritis, bukan menggantikan proses tersebut. Contohnya, aplikasi diagnostik seperti DeepMind's AlphaFold berhasil memecahkan masalah biologi yang rumit dalam waktu singkat, mempercepat penemuan sebelumnya yang memakan waktu bertahun-tahun. AI sebagai pendorong pemikiran kreatif. AI telah menunjukkan potensi besar dalam mendorong inovasi dan kreativitas, khususnya di dunia kerja dan pengembangan produk. Studi terbaru dari Kompasiana tahun 2023 menunjukkan bahwa AI dapat mempercepat proses brainstorming dengan menyediakan alat bantu berbasis data, memungkinkan pengguna menemukan wawasan baru dari big data tersebut. Misalnya, platform seperti Adobe Sensei mendukung para desainer untuk menghasilkan visual berkualitas tinggi dengan waktu yang lebih efisien. Dalam sektor seni, AI generatif seperti DALL-E telah membuka peluang baru untuk menciptakan karya seni digital yang memperluas cakrawala kreativitas manusia. Namun studi dari Arxiv tahun 2023 juga mengingatkan bahwa meskipun AI meningkatkan kreativitas, ada risiko homogenitas dalam konten baru yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk tetap menjadi pengarah utama dalam penggunaan AI. Selain itu, dalam bidang penelitian dan pengembangan R&D, AI memungkinkan simulasi dan prediksi yang lebih kompleks. Anda tahu, selama pandemi COVID-19, teknologi AI terbukti membantu mempercepat pengembangan vaksin dengan menganalisis miliaran kemungkinan struktur protein. Teknologi ini tidak hanya mempersingkat waktu penelitian, tapi juga memberikan akses ke inovasi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh manusia. Dalam sektor UMKM, AI digunakan untuk analisis pasar yang lebih tajam.
memberikan wawasan tentang tren konsumen. Artikel dari AI Hub tahun 2023 menyoroti bagaimana pelaku bisnis kecil dapat menggunakan alat seperti Power BI untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih strategis dan efektif. Kita lihat dari transformasi dunia kerja. Dalam dunia kerja modern, AI tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menciptakan peluang baru. Sebuah laporan dari McKinsey Global Institute 2023 mencatat bahwa hampir 45% perusahaan besar telah mengadopsi AI untuk mendukung tugas administratif. Dengan demikian, tenaga kerja dapat memusatkan perhatian pada inovasi produk dan pengembangan pasar. Amazon misalnya menggunakan AI untuk manajemen logistik, memprediksi permintaan pelanggan dengan akurasi yang sangat tinggi, mengoptimalkan rute pengiriman. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mengurangi biaya. Di sisi lain, Microsoft memanfaatkan AI untuk meningkatkan analitik data, memberikan wawasan untuk mendalam kepada manajemen untuk pengambilan keputusan strategis. AI juga telah menciptakan pekerjaan baru yang bernilai tinggi, seperti analis data berbasis AI, spesialis keamanan cyber. Dalam dekade mendatang, World Economic Forum 2023 di tahun 2023 memperkirakan lebih dari 50 juta pekerjaan baru yang berhubungan dengan AI akan tercipta nantinya, menandakan perubahan besar dalam landscape ketenagakerjaan global. Kita lihat perspektif baru dalam pendidikan. Sistem pendidikan juga mengalami transformasi besar dengan AI. Menurut artikel dari edX Research Group tahun 2023, kurikulum berbasis AI meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah lintas disiplin hingga 30%. Teknologi ini memungkinkan eksperimen virtual yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di lab fisik. Contohnya aplikasi seperti Labster mendukung siswa untuk memahami konsep sains yang kompleks secara interaktif. Selain itu, teknologi pembelajaran adaptif memungkinkan personalisasi pendidikan, menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini telah diadopsi di negara-negara seperti Finlandia yang dikenal memiliki sistem pendidikan progresif, seperti yang diungkapkan oleh artikel AI Hub tahun 2023 yang tadi kami sampaikan. Kolaborasi manusia dan AI dalam pendidikan adalah keterampilan penting untuk memastikan keberhasilan generasi mendatang. Rekan-rekan semuanya, artificial intelligence kalau bagi saya pribadi adalah sebagai sumber utama untuk menciptakan the big data. Big data yang akan kita buat dengan berkolaborasi dengan artificial intelligence akan sangat membantu kita dalam mengambil keputusan dan mengolah berbagai macam keputusan, apalagi di sektor pengadaan barang jasa, menjadi jauh lebih akurat. Beli sesuai kebutuhan, bukan beli sesuai keinginan. Kita gunakan artificial intelligence untuk hal yang produktif, positif. Bagaimanapun secanggih teknologi, kalau kita tetap ada potensi untuk penggunaan ke sektor-sektor, ke bidang-bidang yang tidak produktif, akan bahkan bisa digunakan untuk kejahatan. Pasti akan ada, itu namanya adalah konsekuensi sebuah teknologi. Akan tetapi kita berada di sisi mana di antara itu? Kita berharap mari kita kendarai teknologi ini dengan bijak, dengan optimal, jangan sampai di tempat lain dan negara yang sudah terbang dengan artificial intelligence, kita justru masih memperdebatkan dengan berbagai macam kesalahpahaman ini. Mari terus belajar artificial intelligence.